Al-Hasyr, yakni surah ke-59. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Sabbahalillah, telah bertasbih kepada Allah, ma fis samawati, apa yang ada di langit, wa ma fil ardi, dan apa yang ada di bumi. Wa huwal azizul hakim, dan dia Allah Maha bijaksana dan Maha perkasa. Walladzi akhrajal ladzina kafaru, dialah yang telah mengeluarkan orang-orang yang kafir, yaitu Yahudi Bani Nadir, min ahlil kitab, dari ahli kitab, min diarihim, dari rumah-rumah mereka itu di Madinah, li awalil hasyr, ya, pada awal pengusiran kesam. Madzonantum, ya, kalian kaum mukmin tidak menyangka, madzonantum ayyakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum, bahwa mereka akan keluar dan mereka yakin sesungguhnya mereka dapat mencegah mereka, husunuhum, benteng-benteng mereka, minallahi, dari siksa Allah. Fa'atahumullahu, maka datang kepada mereka siksa Allah, min haitsu lam yahtasibu, dari arah yang tidak mereka sangka. Wa qadhafa fi qulubihimur ru'ba, dan Allah menanamkan di dalam hati mereka rasa takut, ar-ru'ba, yukhribuna buyutahum, mereka merusak, menghancurkan, yukhribuna buyutahum, rumah-rumah mereka, bi aidihim, dengan tangan mereka, wa aidil mu'minin, dan tangan orang-orang yang mukmin. Fa'tabiru, maka ambillah pelajaran dari kejadian itu, ya ulil absar, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan dan punya akal. Dialah yang mengeluarkan orang kafir dan di antara ahli kitab dari kampung halamannya pada pengusiran yang pertama. Ya, pengusiran yang pertama yakni orang-orang Yahudi Bani Nadir, mereka lah yang mula-mula dikumpulkan untuk diusir keluar dari kota Madinah. Kamu tidak menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Maka Allah mendatangkan siksaan kepada mereka dari arah yang tidak mereka sangka-sangka, dan Allah menanamkan rasa takut di dalam hati mereka, sehingga mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangannya sendiri dan tangan-tangan orang mukmin. Maka ambillah kejadian itu, ambillah pelajaran, ya, dari kejadian itu, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan, ya, ulil absar, yang punya akal, ya, punya pandangan. Walaula, dan sekiranya tidak angkataballahu, karena Allah telah menetapkan, mentakdirkan, alaihim, atas mereka, al-jala'a, pengusiran dari negeri, la'adzabahum fid dunya, pasti Allah akan mengadab mereka, membinasakan mereka di dunia. Walahum fil akhirati adzabun nar, dan bagi mereka di akhirat siksa neraka. Dzalika bi annahum syaqqullaha wa rasulahu. Dzalika bi annahum syaqqullaha wa rasulah, demikian itu karena apa? Mereka itu sedang menentang Allah dan Rasulnya. Wa may yushaqqillah, dan siapa yang menentang Allah, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah syadidul iqab, Allah sangat keras hukumannya. Ma qata'tum min linatin, ya, min linatin, apa yang kalian kaum muslim potong, tebang dari pohon kurma, au taraktumuha, atau kalian membiarkannya, tidak memotongnya, qaimatan, berdiri, ala usuliha, di atas akar-akarnya, fa biidznillah, maka itu karena izin Allah, waliyukhziyal fasiqin, dan itu izin itu untuk menghinakan orang-orang yang fasik, ya, yang mengatakan tidak boleh menebang pohon yang berbuah. Wa ma afa Allah, dan apa harta yang Allah berikan, ala rasulihi, ya, kepada rasulnya, minhum, dari mereka Bani Nadir, fama aujaftum alaihi, maka tidak kalian memerlukan atasnya, min khailin, dari kuda, wala rikabin, dan tidak juga unta, walakinnallaha, akan tetapi Allah, yusallitu rusulahu, dia memberikan kekuasaan kepada rasulnya, ala mayyasha, atas siapa yang dia kehendaki. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah dia maha kuasa atas segala sesuatu, ya.
Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasulnya. Barang siapa menentang Allah, maka sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Apa yang kamu tebang di antara pohon-pohon korma milik orang kafir, atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya, maka itu terjadi karena izin Allah dan karena dia hendak memberikan kehinaan, ya, memberikan kehinaan kepada orang-orang yang fasik. Di sini Ibnu Umar menegaskan beberapa ayat ini diturunkan berkenaan dengan tindakan pengusiran Rasulullah terhadap Bani Nadir, segolongan kaum Yahudi yang berumah tinggal dan berkebun kurma di luar kota Madinah. Ma'afa Allah ala rasulihi, dan apa harta rampasan afa Allah yang Allah berikan ala rasulihi kepada rasulnya min ahlil qura, dari penduduk beberapa negeri. Ahlil qura, penduduk negeri Sofra, Wadil Qura, dan Yambu. Falillahi wali rasuli, dan maka itu untuk Allah dan untuk Rasulnya. Walidil kurba, dan untuk yang punya hubungan kerabat. Wal yatama, dan anak yatim. Wal masakin, dan orang miskin. Wabnis sabil, dan orang yang dalam perjalanan. Kaila yakuna, agar tidak harta itu tidak menjadi dulatan, hanya beredar bainal agniya, beredar di antara orang-orang kaya, minkum, di antara kalian. Wa ma'atakumur rasul, dan apa yang telah diberikan Rasul kepada kalian, fakhuduhu, maka ambillah ia. Wa manahakum anhu fantahu, dan apa yang Rasul larang untuk kalian, maka dilarang dari mengambilnya, fantahu, maka kalian tinggalkan. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Dan harta rampasan atau fa'i dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasulnya, kamu tidak memerlukan kuda ataupun unta untuk mendapatkannya, tetapi Allah memberikan kekuasaan kepada Rasul-Rasulnya terhadap siapa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi harta rampasan fa'i, rampasan yang diperoleh dari musuh tanpa terjadinya pertempuran. Pembagiannya itu berlainan dengan pembagian ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan yang diperoleh dari musuh setelah terjadi pertempuran. Ya, kalau fa'i seperti yang sebutkan itu sedang pembagian ghanimah tersebut sudah dijelaskan, ya. Fa'i itu yang tidak karena pertempuran. Lil fuqara'i al-muhajirin. Harta rampasan itu juga untuk orang fakir, lil fuqara'i wal muhajirin. Muhajirin orang-orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Alladzina ukhriju, dan orang-orang yang mereka diusir min diarihim, dari rumah mereka, wa amwalihim, dan harta mereka, ya betaguna fadlan, mereka mencari karunia minallahi, dari Allah, wa ridwana, dan keriduannya. Wa yansurunallah wa rasulah, dan mereka menolong agama Allah dan Rasulnya. Ulaika humus shadiqun, mereka adalah orang-orang yang benar beriman. Walladzina tabawwa'ud dara wal iman, dan orang-orang yang mereka telah menempati kampung, yaitu Madinah, wal iman, dan dalam keimanan min qablihim, sejak sebelum kedatangan mereka, yaitu al-muhajirin. Yuhibbuna man hajara ilaihim, dan mereka yang mencintai orang yang berhijrah kepada mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan, dan tidak mereka mendapati di dalam hati mereka hajat, kedengkian, mimma utu, terhadap apa yang diberikan, ya, kepada mereka. Wa yusiruna ala anfusihim, dan mereka mengutamakan muhajirin ala anfusihim, atas diri mereka sendiri dalam hal harta. Walau kana bihim khasasah, meskipun ada pada mereka ansor kebutuhan ataupun kesusahan. Wa may yuqa syuha nafsihi, dan siapa yang dilindungi dari kekikiran syuha nafsihi, ya, dari dirinya. Wa man yuqa, dan siapa yang dilindungi syuha nafsihi, ya, kekikiran dirinya, dari kekikiran dirinya, faulaika humul muflihun, maka mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Dan orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka, yaitu orang muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada orang muhajirin,
Dan mereka mengutamakan muhajirin atas dirinya sendiri meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang yang beruntung. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa suatu hari seorang mendatangi Rasulullah dan berkata, Rasulullah, aku kelaparan. Rasul pun menanyakan persediaan makanan kepada para istri beliau. Namun mereka memberitahu bahwa tak ada makanan sama sekali. Lalu Rasul berkata kepada para sahabatnya, semoga Allah merahmati siapapun di antara kalian yang mau menjamunya malam ini. Aku yang menjamunya ya Rasulullah, kata seorang sahabat Ansor. Ia pun pulang dan berkata kepada istrinya, suguhkan makanan kepada tamu Rasulullah. Demi Allah makanan ini hanya cukup untuk anak-anak kita, jawab istrinya. Jika ada anak kita yang lapar, tidurkanlah mereka dan padamkanlah lampu, biarkan kita menahan lapar pada malam ini. Pesan sahabat tadi. Si istri pun melakukan pesan suami itu. Atas peristiwa itu Allah menurunkan ayat ini ya. Dan harta rampasan juga untuk orang-orang yang fakir miskin yang berhijrah, yang terusir ya dari kampung halamannya, meninggalkan harta bendanya demi mencari karunia dari Allah dan keridhoannya dan demi menolong agama Allah dan Rasulnya, maka mereka itu adalah orang yang benar. Dan orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah dan beriman sebelum kedatangan orang Muhajirin, maka dan mereka mencintai orang berhijrah ke tempat mereka dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada Muhajirin, dan mereka mengutamakan Muhajirin atas diri sendiri meskipun mereka juga memerlukan. Maka siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung ya. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang ya dari sesudah mereka yaitu Ansor dan Muhajirin, yaquluna rabbana ighfir lana, mereka berkata dan berdoa, Rabbana, Tuhan kami, berikanlah ampunan kepada kami, wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan kepada saudara-saudara kami orang-orang yang mereka telah mendahului kami dalam keimanan, wala taj'al, dan janganlah engkau jadikan fi qulubina, dalam hati kami, ghilan, kedengkian, dendam, lil ladzina amanu, terhadap orang yang beriman. Rabbana, ya Tuhan kami, innaka ra'ufur rahim, sesungguhnya engkau maha penyantun maha penyayang. Alam tara ilal ladzina nafaqu, tidakkah kamu perhatikan orang yang munafik, yaquluna li ikhwanihim, mereka berkata kepada saudara mereka, alladzina kafaru, orang-orang yang kafir, min ahlil kitab, dari ahli kitab. La in ukhrijtum, sungguh jika kalian diusir dari Madinah, lanakhrujanna ma'akum, pasti kami akan keluar bersama kalian, wala nuti'u, dan kami tidak mematuhi fikum, untuk memusuhi kalian, ahadan abada, kepada seorang pun selamanya. Wa in qutiltum, jika kalian diperangi, lanansurannakum, pasti kami akan menolong kalian. Wallahu yashhad, dan Allah dia menjadi saksi, innahum lakadzibun, bahwa sesungguhnya mereka adalah pendusta, benar-benar pendusta. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang munafik yang berkata kepada saudara-saudara yang kafir di antara ahli kitab, sungguh jika kamu diusir, niscaya kami pun akan keluar bersama kamu. Dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun demi kamu. Dan jika kamu diperangi, pasti kami akan membantumu. Dan Allah menyaksikan bahwa mereka benar-benar pendusta. Di sini As-Suddi mengatakan di antara orang-orang Bani Quraisyah yang masuk Islam terdapat orang munafik. Orang-orang munafik itu berkata kepada orang Bani Nadir, jika kalian diusir, kami pun akan pergi bersama kalian. Karena itu turunlah ayat ini menjelaskan bahwa salah satu sifat orang munafik itu adalah selalu berdusta. La in ukhriju, sungguh mereka Bani Nadir diusir, jika diusir, la yakhrujuna ma'ahum, tidak, orang munafik itu tidak akan keluar bersama mereka. Wala in qutilu, dan jika mereka diperangi, la yansurunahum, orang munafik itu tidak menolong mereka. Wala in nasaruhum, dan sungguh jika orang munafik menolong mereka, menolong Bani Nadir, la yuwallunnal adbar, pasti kaum munafik itu akan berpaling ke belakang. Tsumma la yunsurun, kemudian dia tidak menolong, kemudian tidak, mereka akan ditolong. La yunsurun, Bani Nadir tidak akan ditolong.
La antum asyaddu rahbatan, sungguh kalian mukminin sangat atau lebih menimbulkan ketakutan, ditakuti fi sudurihim di dalam hati orang munafik, minallah daripada Allah. Dzalika bi annahum qaumun, demikian karena mereka adalah kaum la yafqahun, yang tidak mengerti. Jadi sesungguhnya dalam hati mereka, kamu muslimin lebih ditakuti daripada Allah. Yang demikian itu karena mereka adalah orang-orang yang tidak mengerti. La yuqatilunakum, ya, mereka orang Yahudi tidak memerangi kalian jami'an secara keseluruhan, illa fi qura, ya, kecuali di negeri-negeri muhassanatin yang berbenteng, au miwarai judur, atau dari belakang dinding-dinding. Ba'suhum bainahum syadid, pertentangan, permusuhan mereka di antara mereka sangat keras. Tahsabuhum jami'an, kalian menyangka mereka semua, ya, bersatu. Ya, tahsabuhum jami'an, kalian menyangka mereka semuanya bersatu, wa qulubuhum syatta, padahal hati mereka terpecah hatinya. Dzalika bi annahum, demikian itu karena mereka qaumun la yaqilun, adalah kaum yang mereka tidak berpikir, ya, tidak berpikir tentang Allah. Kama talil ladzina min qablihim, keadaan mereka itu seperti orang-orang yang dari sebelum mereka, yaitu kaum musyrik. Qoriban, yang baru saja zaku, mereka merasakan wabala amrihim, akibat buruk perbuatan mereka di dunia. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka adalah siksaan yang pedih. Jadi mereka itu seperti orang-orang yang sebelum mereka, yaitu Yahudi, belum lama yang berselang telah merasakan akibat buruk, terusir disebabkan perbuatan mereka sendiri, dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Kama tali syaitan, perbuatan mereka seperti perbuatan setan. Itu qala lil insani kfur, ketika ia berkata kepada manusia, kafirlah kamu, falamma kafar, lalu ketika manusia telah kafir, qala, dia berkata, inni bari'um minka, sesungguhnya aku berlepas dari kamu, inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah Rabbal alamin, Tuhan semesta alam. Bujukan orang munafik itu seperti bujukan setan. Ketika ia berkata kepada manusia, kafirlah kamu. Kemudian ketika manusia menjadi kafir, dia berkata, sesungguhnya aku berlepas dari kamu, karena sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Fakana akibatahuma, maka jadilah kesudahan kedua setan dan orang kafir itu, annahuma, bahwa keduanya finnar, di dalam neraka, kholidaini fiha, keduanya kekal di dalamnya. Wadzalika, demikian itu jazaa'udz dzalimin, adalah balasan bagi orang yang dolim, yang kafir. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wal tangdur, maka hendaklah memerhatikan nafsun, setiap jiwa, setiap diri seseorang, ma qaddamat lighad, apa yang telah diperbuat untuk hari esok, apa yang telah dia perbuat untuk hari esok. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah Maha teliti, ya, terhadap apa yang kalian kerjakan. Wala takunu kalladzina nasullah, jangan kalian seperti orang yang melupakan, tidak mentaati Allah, fa ansahum anfusahum, sehingga Allah menjadikan mereka melupakan diri mereka sendiri. Ulaika humul fasikun, mereka adalah orang yang fasik. La yastawi ashabun nar, tidak sama penghuni neraka, wa ashabul jannah, dan penghuni surga. Ashabul jannati humul faizun, penghuni surga itulah yang beruntung, mereka adalah yang beruntung. Lau anzalna hadzal Qur'an, sekiranya kami turunkan Al-Quran ini ala jabalin, kepada gunung, la ra'aitahu khasyian, kamu pasti melihatnya gunung itu tunduk, mutasaddian, terpecah belah, min khasyatillah, karena takut kepada Allah, wa tilkal amsal, dan perumpamaan itu, nadribuha linnas, kami buatkan untuk manusia, la'allahum yatafakkarun, agar supaya mereka berpikir lalu beriman. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa, dialah Allah yang tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Dia, illa huwa, alimul ghaibi wasyahadah, mengetahui yang gaib, yang tersembunyi, yang rahasia, wasyahadah, dan yang nyata, yang terlihat. Huwa rahmanur rahim, dialah Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa, dialah Allah yang tidak ada yang patut disembah kecuali Dia. Al-Malikul Qudus, yang Maha Raja, Al-Qudus yang Maha Suci, As-Salam yang Maha Sejahtera, Al-Mu'min yang Maha menjaga keamanan, Al-Muhaimin, Al-Mu'min yang Maha menjaga keamanan, Al-Muhaimin yang memelihara keselamatan, Al-Aziz yang Maha Perkasa, Al-Jabbar yang Maha Kuasa, Al-Mutakabbir yang memiliki segala keagungan. Subhanallah amma yusyrikun, Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Wallahul khaliq al-bari', ya, dialah Allah yang menciptakan, al-bari'u yang mengadakan, al-musawwiru yang membentuk rupa, lahul asmaul husna, baginya nama-nama yang baik yang indah. Yusabbihu lahu, bertasbih kepadanya, kepada Allah, ma fis samawati wal ardh, apa yang di langit semesta dan yang di bumi, wa huwal azizul hakim, dan dialah yang Maha perkasa dan Maha bijaksana. Ya. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, mengetahui yang gaib dan yang nyata. Ya, sebelumnya, sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar berpikir, agar mereka berpikir. Dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia, mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Raja, yang Maha Suci, Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, memelihara keselamatan, yang Maha Perkasa dan yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dialah memiliki nama-nama yang indah. Lahul asmaul husna. Apa yang di langit dan yang di bumi bertasbih kepadanya. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim, dan dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ya, berakhir surah Al-Hasr, surah ke-59 di ayat 24. Wa huwal azizul hakim. Dialah yang Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Diliring selawase urip.